Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, rematik pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan penyakit ini ya. Rematik itu biasanya identik dengan orang tua gitu ya. Gitu ya. Pokoknya kalau udah mulai umur, udah mulai tua, menjelang lansia gitu ya, adult yang sudah late gitu ya, itu pasti akan mengalami yang namanya rematik. Itu udah pattern banget ya, template banget kita kalau di masyarakat. Tapi ternyata tahukah Anda pemirsa, kalau yang namanya rematik yang dimana otot atau sendi ini mengalami radang atau pembengkakan, ini tidak hanya terjadi pada lansia aja. Tapi usia-usia muda kabarnya dan infonya ini juga bisa mengalami rematik. Jadi Anda harus berhati-hati ya. Kalau Anda mungkin sekarang usia 20s, 30s gitu ya, Anda harus berhati-hati karena ternyata rematik juga bisa terjadi di usia muda. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu rematik di usia muda. Nah ngomong-ngomong tentang rematik gitu ya, kita akan membahas terlebih dahulu ini mitos fakta seputar nyeri otot. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa. Nyeri otot setelah olahraga akibat penumpukan asam laktat. Nah, pernah nggak Anda olahraga? Ya sebenarnya olahraga itu kan orang niatnya olahraga adalah untuk apa? Untuk sehat pasti ya, untuk sehat, bugar, fit dan lain sebagainya. Tapi kadang-kala ya nggak selalu gitu ya. Ada orang-orang yang habis olahraga itu ngerasain nyeri otot gitu. Nah kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita berpikirnya apakah ini gara-gara kesleo, cedera, atau ada yang bilang bahwasanya oh ini nyeri otot gara-gara ada asam laktat gitu ya. Kelebihan asam laktat di tubuh orang tersebut sehingga akhirnya menyebabkan nyeri otot. Nah apakah gara-gara asam laktat nyeri otot ini bisa terjadi setelah kita berolahraga, atau nggak ada hubungannya sih sama asam laktat tapi ada faktor X gitu ya yang memengaruhi nyeri otot setelah berolahraga? Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Otot yang nyeri harus benar-benar diistirahatkan. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini, kalau otot kita lagi nyeri sebenarnya pilihannya ada dua sih ya. Kita antara yang pertama sesuai topik ini ya, apakah harus benar-benar diistirahatkan, kita nggak boleh ngapa-ngapain, kita nggak boleh bergerak, pokoknya bed rest aja gitu ya, sampai benar-benar nyeri di ototnya itu hilang, atau kita punya hal yang lain kita lakukan, entah itu disebut sebagai treatment atau tindakan atau gimana gitu ya, apakah kita nggak tahu ya pijit-pijit atau kita kasih oil gitu ya, atau digimanain, atau tetap beraktivitas supaya nyerinya akan tetap hilang. Nah yang jadi pertanyaan ini jadi dilema ya, antara ingin sembuh tapi nggak ingin kerasa lebih sakit. Jadi kalau lagi nyeri otot apakah benar-benar harus diistirahatkan total gitu ya, atau masih boleh beraktivitas atau hal-hal yang lain untuk menyembuhkan nyeri ototnya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Hindari olahraga jika sedang nyeri otot. Nah ini hubungannya dengan yang tadi ya gitu ya. Kalau orang lagi nyeri otot sebenarnya boleh berolahraga atau enggak. Lagi-lagi kalau kita ngomongin konteks olahraga itu niatnya adalah kita ingin sehat. Salah satunya ya otot kita, sendi kita juga sehat. Tapi ketika kita lagi nyeri otot gitu ya, kan pasti kepikirannya apalagi kalau di kaki gitu ya. Aduh gimana mau bisa lari, gimana mau bisa goes sepeda, ini nyeri banget ototnya gitu. Nah apakah ya udah dipaksain aja deh olahraga, kan nanti dengan olahraga jadi sehat? Atau malah sebaliknya, ketika berolahraga yang awalnya nyeri ototnya cuman ya dari 10 itu sakit banget, dia ada di 4, tiba-tiba tuh lanjut ke 7, ke 8, nyerinya sangat luar biasa. Nanti akan kita bahas ya boleh olahraga atau enggak pas lagi nyeri otot. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Tas yang berat penyebab utama nyeri punggung. Nah ini apalagi untuk anak-anak ya, biasanya ini kalau anak SD. Siapa punya anak-anak yang sekarang sekolah SD gitu ya. Kalau mungkin sekarang udah mulai digital ya gitu ya, banyak yang secara online. Tapi kalau dulu-dulu ya anak angkatan generasi 90-an, 80-an tuh bisa dibayangin ya, anak-anak tuh pakai tas yang kayaknya bawa bukunya nggak cuma di hari itu ya. Bawa bukunya itu dari Senin sampai Sabtu bahkan dulu ya. Jadi seminggu itu buku pelajarannya dibawa semua. Alhasil apa? Tasnya itu jadi gede dan berat banget. Tapi apakah nyeri punggung ini salah satu faktor terbesarnya dari tas yang kita gendong atau anak-anak ini gendong, atau sebenarnya ada penyebab lain? Akan kita bahas nanti ya. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima pemirsa. Cedera otot itu menyeramkan dan sulit disembuhkan. Otot itu udah sesuatu yang
apa ya, lembut, tipis gitu ya, susah banget untuk dilihat karena dia ada di dalam. Nah, hubungannya apa dengan sulit sembuh dan menyeramkan? Karena susahnya untuk dijangkau dan sangat ya lembut, tipis gitu ya, sehingga akhirnya membuat orang berpikir, wah kalau ada masalah sama otot ini pasti susah banget ya sembuhnya ya, pasti sulit banget disembuhnya gitu ya. Nah, apakah ketika orang mengalami gangguan dengan ototnya ini memang sulit sembuh dan menyeramkan itu, atau sebenarnya masih bisa diatasi kok, tetap tenang. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar nyeri otot dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar nyeri otot. Ayo yang punya keluhan dengan nyeri otot disimak baik-baik, ini mitos atau beneran fakta. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami ini di sambungan Zoom dengan Dr. Dipa Yunta Firmanda SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Dipa, apa kabar Dok? Sehat ya? Pagi Mas Raden, alhamdulillah sehat Mas. Bagaimana Mas Raden, sehat juga? Alhamdulillah sehat juga, semoga kita semua sehat terus ya Dok ya. Ya oke, Amin, Dok hari amin. ini kayaknya kalau ngelihat senyumnya dokter nggak lagi nyeri otot ya Dok ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya Dok ya. Soalnya kalau orang nyeri otot kayaknya agak sakit gitu, nggak bisa senyum ya. Nah kita akan bahas Dok mitos fakta seputar nyeri otot Dok. Yang pertama adalah nyeri otot setelah olahraga itu kabarnya akibat penumpukan asam laktat. Nah ini mitos atau fakta benar atau enggak sih Dok? Ya, oke. Saya coba terangkan dulu nih Mas Raden ya. Pertama kali yang disebut sebagai nyeri otot itu adalah kalau bahasa Inggrisnya DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness ya. Nah ini biasanya diakibatkan oleh kegiatan fisik yang baru dan sangat berat yang dilakukan oleh kita pada saat olahraga. Nah hal ini ya yang sering dihubungkan dengan penumpukan asam laktat di dalam tubuh kita. Sebenarnya ini salah ya Mas ya. Ini hanya mitos. Karena nyeri ini itu biasanya bukan karena penumpukan asam laktat, tapi adanya suatu kerusakan yang kecil atau yang makroskopik lesion pada atau sel otot tubuh kita. Nah ini yang menimbulkan nyeri. Nah kerusakan ini itu hanya bersifat mikroskopik ya Mas. Jadi nggak bisa terlihat oleh kita, oleh USG atau oleh CT scan segala macam, tidak bisa terlihat karena ini hanya sebagai kerusakan yang mikroskopik. Inilah yang menimbulkan nyeri pada otot yang kita lakukan itu. Nah, hal ini hanya bersifat sementara Mas, itu sekitar 3-5 hari. Biasanya dengan istirahat, dengan mengurangi aktivitas atau intensitas olahraga kita, bisa juga dengan kita berikan perda nyeri untuk menghilangkan ini juga akan kurang sekitar 3-5 hari. Tapi yang paling penting adalah kita menghindarinya Mas. Nah, untuk menghindarinya biasanya kita harus lakukan paling kurang pemanasan yang proper lah sebelum kita olahraga. Dan berikutnya kalau kita sudah melakukan olahraga, jangan lupa kita melakukannya rutin. Jangan tiba-tiba langsung berat gitu loh. Cuman olahraga cuman Sabtu Minggu langsung berat, langsung lari 5 kilo gitu. Kayak mau jadi atlet ya Dok? Nah iya. Ingatlah olahraga itu kita hanya untuk sehat, supaya kita sehat ya, bukan untuk kita mencari mencari prestasi lah, kan kita juga bukan atlet ya. Tapi memang profesi kita sebagai atlet, beda itu. Oke, jadi olahraga harus lihat-lihat juga ya, jangan sampai pengen kayak jadi atlet malah ujungnya jadi bukan nyari atlet jadi nyari otot gitu ya, nyeri otot maksudnya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya, kan niatnya pingin sehat. Oke, kita lanjut yang kedua Dok. Kalau otot lagi nyeri atau otot yang nyeri, ini harus benar-benar diistirahatin total. Maksudnya nggak boleh bergerak, nggak boleh beraktivitas. Itu betul seperti itu nggak sih Dok? Oh enggak, kita harus tetap latihan ya Mas. Gini, kita boleh tetap latihan asalkan intensitas dari olahraga itu tidak meningkatkan. Paling kurang standar atau malah diturunkan. Karena kalau kita kita nggak olahraga, otot kita akan panas dan biasanya nyeri itu akan berkurang setelah itu. Memang habis olahraga mungkin akan nyeri lagi ya, tapi bisalah dengan kita tetap mempertahankan intensitas olahraga kita,
jangan ditingkatkan ya. Nah itu biasanya akan lebih cepat hilang nyerinya. Kalau memang nyerinya diakibatkan oleh DOMS tadi, bukan oleh cedera. Dan setelah itu juga, tapi kalau dengan olahraga yang intensitasnya ringan ini atau yang di bawah dari yang kita bisa lakukan, kalau masih nyeri juga, nah inilah yang kita harus istirahatkan otot kita. Jangan sampai kita mau olahraga malah jadi harus dirawat atau lebih parah lagi gitu loh Mas. Berangkatnya sih ke stadion ya mau olahraga, tiba-tiba malah berujung di IGD. Enggak ya? Jangan sampai itu. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jadi itu. ya makanya kita harus tahu intensitasnya juga ya. Jangan tiba-tiba langsung ke yang berat gitu ya atau yang tinggi. Kita yang ringan-ringan aja. Nah ini berarti juga setidaknya sudah menjawab poin yang ketiga ya dok ya. Hindari olahraga kalau sedang nyeri otot. Tapi boleh di gini nggak dok? Misal nyeri ototnya di kaki. Berarti yang dihindari tetap boleh olahraga yang mostly pakai kaki nggak sih? Mau kayak lari, jalan, sepedaan atau boleh olahraga tapi jangan yang pakai kaki deh karena nyerinya di kaki nih. Boleh yang tangan gitu, apa gitu dok? Baik. Ya. Pertama-tama mungkin saya harus tekankan dulu ini harus dibedakan dulu nyeri otot ini karena dia cedera atau karena memang DOMS tadi. Nah kalau dia cedera itu harus totally istirahat ya. Ada yang kita penanganan utama tentang RICE itu RICE, rest, kita kompres dengan S, kita kompresi dengan obat dan dielevasi tungkai yang terkena. Kalau dia cedera, tapi kalau dia memang karena DOMS yang saya bilang tadi, kita dapat melakukan olahraga, tetap melakukan olahraga, misalkan intensitasnya jangan ditambah, sesuai atau diturunkan sedikit supaya nyerinya akan pelan-pelan berkurang. Demikian Mas mungkin. Oke, jadi harus dibedakan nyerinya karena cedera atau bukan. Ya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Nah ini dia nih ya, tas yang berat penyebab utama nyeri punggung gitu ya. Kalau dulu mungkin anak-anak, mungkin sekarang bawaannya nggak tahu ya batu bata apa batu apa dibawa gitu ya. Nah tapi sebenarnya tas yang berat isinya itu bisa nyebabin nyeri punggung juga nggak sih dok? Atau sakit punggung gitu? Oke. Tas berat itu pertama kan kita masih dipanggul ya, di bahu ya. Yang pasti dia akan menyebabkan mungkin ya semacam beban di daerah bahu kita yang bisa menyebabkan pegal di daerah sekitar leher, bahkan sekitar bahu dan sekitar leher. Kadang-kadang kalau kita udah nyeri di sekitar leher itu bisa menyebabkan nyeri ke kepala kita yang kita bilang tension headache. Nah, setelah dari bahu, tentunya beban ini akan didistribusikan ke tulang punggung kita, tulang belakang kita. Nah, dengan distribusi ke daerah sini, tentunya akan menyebabkan yang namanya spasme atau kontraksi yang berlebihan dari otot-otot tulang belakang atau punggung kita. Nah, ini bisa menyebabkan nyeri di daerah punggung atau tulang belakang. Tapi sekali lagi, ini bukan penyebab utama nyeri tulang punggung, tapi bisa menyebabkan nyeri pada tulang bahu, leher dan juga tulang punggung kita, Mas. Nah itu dia, bisa menyebabkan tapi bukan faktor utamanya. Nah itu dia ya. Oke, terjawab ya. Jadi ya sekarang bijak-bijak kalau anak Anda mau berangkat sekolah, tapi kayaknya sekarang anak sekolah udah pada digital semua ya dok ya. Oke. Ada pakai troli biasanya. Ya, pakai troli ya. Geret-geret udah kayak di bandara ya dok. Oke. Dok, kita yang terakhir dok. Cedera otot itu menyeramkan dan sulit disembuhkan karena berpikirnya aduh otot ya itu di dalam lembut banget gak kelihatan segala macam, jadi kayak aduh kalau udah divonis atau didiagnosis ada masalah sama ototnya udah pada lemes nih karena sulit banget disembuhinya. Gimana tuh dok? Kalau menyeramkan ya mungkin mitos ya mas, yang nggak seseram itu kok. Karena dokter ya, kalau kita jadi seram gitu ya. Oke. Jadi intinya tergantung dari tingkatannya mas. Kalau ringan, gitu ya. Kalau ringan kita bisa dengan istirahat saja itu sudah bisa menyembuhkan nyeri atau cedera itu. Karena yang namanya otot ini adalah organ tubuh kita yang paling gampang regenerasinya. Setelah itu baru tulang. Ya. Yang paling susah adalah saraf. Jadi walaupun saraf sudah disambung dengan operasi, kadang-kadang fungsinya itu tidak akan maksimal seperti sedia kala.
nggak akan balik 100% tuh nggak akan terjadi. Cuman kalau yang namanya otot itu yang paling gampang disembuhkan, paling gampang dia mempunyai tingkat regenerasi yang paling tinggi lah di tubuh kita. Tuh. Nah, kalau ringan dengan istirahat aja, biasanya sih dia akan regenerasi sendiri, akan kembali sendiri, dan akan sembuh dengan sendirinya. Kalau perlu, kita juga akan berikan obat-obat seperti obat-obat yang memacu metabolisme otot, anti radang untuk mengurangi radang dan juga untuk memacu metabolisme otot tersebut. Nah, tapi kalau dia berat, nah ini yang kadang-kadang kita harus perlu perhatian yang lebih khusus ya Mas ya. Seperti kalau berat ini kita paling-paling harus melakukan dulu pemeriksaan tambahan seperti USG misalnya untuk melihat apakah robekan ini seberapa lebarkah robekan ini, dan juga perlu nggak kita lakukan tindakan ya operasi untuk robekan ini. Kalau robekannya parsial dan misalnya juga misalnya pasiennya juga tidak bukannya seorang atlet lah ya, profesi bukan atlet, saya rasa sih masih bisa kita mencoba untuk konservatif dengan mengistirahatkan, mencoba observasi otot tersebut. Tapi kalau dia robekannya total dan ini otot ini penting untuk tubuh kita, misalnya untuk berjalan, untuk berdiri atau untuk memegang tangan tambah ya, saya rasa mungkin harus kita lakukan tindakan operatif untuk menjahitnya. Dan sekali lagi, kalau otot dijahit biasanya regenerasi atau kembalinya itu biasanya 100%. Jadi untuk menyeramkan, saya rasa itu totally mitos. Oke, jadi tetap bisa dijahit dan regenerasi gitu ya. Jadi tidak semenyeramkan itu, tergantung tingkatannya juga gitu ya Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Dipa sudah menjawab mitos fakta seputar nyeri otot. Ini sudah terjawab ya pemirsa ya. Terima kasih Dokter Dipa. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi Dok. Sehat selalu sekali. Pagi. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan membahas rematik di usia muda. Bagi Anda yang punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita membahas salah satu topik yang biasanya kita berpikir, kita usia-usia muda, anak-anak muda nggak bakal terkena penyakit ini gitu ya. Ini penyakitnya mama papa kita, penyakit orang tua ya, rematik gitu. Tapi ternyata kalau Anda baca literatur ya, itu ternyata banyak loh rematik yang terjadi di usia muda. Nah apa aja penyebabnya, kenapa bisa terjadi? Ini yang akan kita bahas sekarang ya, rematik di usia muda. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau ada punya pertanyaan. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Feni Elvina Rido, SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, selamat pagi Dr. Feni, apa kabar Dok? Ya, selamat pagi Mas Raden. Lagi. Sehat ya Dok ya? Kabarnya baik. Salam sehat buat semuanya. Oke, semoga kita semua sehat selalu ya Dok ya. Tidak terkena rematik, apalagi yang masih muda-muda. Amin, amin. Oke, Dok, kita kan udah sering dengar rematik ya gitu ya. Meskipun nggak tahu maksudnya detailnya rematik, mungkin untuk yang belum pernah mengalami gitu ya. Dengar sih sering gitu, tapi kita nggak ngerti rematik itu yang seperti apa sih. Karena kita pikirnya selama ini ya udahlah itu mah nanti itu masalah penyakit orang tua gitu ya. Nah, rematik itu sebenarnya apa sih Dok? Oke. Jadi rematik ya, kalau selama ini kan kita kenal biasanya saya melihat ya artikel-artikel gitu ya, rematik itu dikaitkan dengan suatu penyakit yang namanya rheumatoid arthritis ya, itu penyakit autoimun. Yang sebenarnya ya bahwa rematik ini adalah suatu kelompok penyakit yang dimana melibatkan muskuloskeletal ya. Muskuloskeletal di sini dalam hal otot, tulang dan jaringan sekitarnya ya. Nah, keterlibatan itu menyebabkan peradangan ya, peradangan pada sendi yang kita sebutkan artritis. Nah, untuk secara umumnya ya kita membagi dua ya untuk umum, bahwa ada rematik yang autoimun ya, kemudian ada rematik yang non autoimun ya. Nah, untuk yang rematik non autoimun biasanya penyakit-penyakit rematik yang degeneratif ya pada usia lanjut
apakah pengapuran, osteoartritis ya yang paling banyak ditemukan. Kemudian apakah rematik karena metabolisme, asam urat nih misalnya. Kita tahu ya ada juga rematik karena asam urat, gout, artritis. Kemudian kelompok yang berikut kelompok autoimun. Nah, itu yang banyak ditemukan saat ini. Di antaranya yaitu tadi rheumatoid arthritis, ada artritis psoriasis ya, bisa lupus ya gitu. Jadi rematik sendiri itu bukan diagnosis tunggal ya, tapi itu merupakan kumpulan beberapa penyakit yang kita sebut sebagai rematik dan jenis-jenisnya banyak ya. Itu demikian. Oke, nah kalau ngomongin rematik sendiri dok, kan karena tadi kan sebut salah satunya ya lansia gitu ya, terjadi karena proses degeneratif lah ya gitu. Tapi sebenarnya biasanya di usia berapa rematik ini sudah mulai muncul sih dok? Oke, jadi rematik kalau secara keseluruhan itu ya biasanya di usia parubaya ya, Mas ya kita temukan. Usia parubaya itu di atas 40 ya, 40 sampai 50-an. Namun saat ini sudah ditemukan insiden yang banyak pada usia muda ya, walaupun memang insidennya lebih banyak pada parubaya ya, tapi pada usia muda pun juga saat ini sudah banyak ditemukan. Oke. Kalau biasanya terjadi pada usia parubaya plus gitu ya 40-50 tahun ke atas, terus Dokter Feni juga menyebutkan ternyata sekarang kasusnya di usia-usia muda juga sudah lumayan banyak meskipun tidak sedominan atau sebanyak kasus pada lansia. Nah itu kan jadi pertanyaan juga yang dulunya banyak pada lansia sekarang masuk ke ranah kriterianya anak-anak muda ini kan harus jadi warning bersama gitu. Nah apa sih yang akhirnya menyebabkan kok bisa gitu di usia muda juga mereka mengalami rematik yang dulunya mungkin ini penyakitnya untuk orang-orang tua 40-50 plus gitu dok? Oke. Jadi diharapkan ya dengan informasi-informasi ini ya usia-usia muda ya tidak memandang enteng rematik ini karena menganggap bahwa rematik itu hanya ditemukan pada usia lanjut. Ada beberapa faktor predisposisi ya yang bisa menyebabkan rematik di usia muda ya. Di antaranya yang pertama faktor genetik ya. Genetik itu bila ditemukan dalam satu keluarga ada yang menderita rematik, maka tidak menutup kemungkinan anggota keluarga yang lain akan menderita penyakit yang sama ya, atau pada generasi berikutnya ya. Itu yang salah satu yang terbanyak pada usia muda. Karena biasanya rematik pada usia muda itu adalah rematik yang autoimun tadi, di antaranya rheumatoid arthritis kah atau lupus kah ya. Kemudian yang kedua faktor jenis kelamin ya, faktor hormonal dalam hal ini karena ya dan ditemukan paling banyak pada wanita ya, di mana kita ketahui bahwa pada wanita itu hormon estrogennya ditemukan ya, dan estrogen di sini merupakan faktor yang membuat fluktuasi sistem imun tubuh sehingga sistem imun akan melawan jaringan yang sehat, dalam hal ini adalah sendi ya. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang bisa merupakan faktor predisposisi itu adalah cedera. Ya, jadi pada usia muda yang sering mengalami cedera, ya tadi sudah dijelaskan Dokter Dipa ya, ada cedera yang macam-macam cedera dalam hal ini, apakah kram otot, apakah keseleo, ya, sprain atau strain, terkilir, dan itu didapatkan biasanya pada atlet-atlet ya, yang atlet olahraga yang berat-berat. Nah, pada seseorang yang sudah mengalami cedera, ya itu risiko untuk mengalami rematiknya lebih besar. Kemudian yang keempat, obesitas ya. Oke, faktor yang keempat adalah obesitas. Kita sedang menunggu hubungan kembali dengan Dokter Feni ini, sepertinya ada gangguan di sinyal kita. Tapi memang kalau kita berbicara faktor risiko ya dari rematik ini sendiri ya, kita berbicara masalah ya proses degeneratif pasti akan terjadi. Karena dulunya mungkin kita berpikir ya udahlah ini kan penyakit orang tua gara-gara proses degeneratif, oke lah proses aging gitu ya. Jadi ketika ya normal sih ketika dari usia muda terus ke usia tua gitu ya, proses degeneratif, metabolisme menurun, aging dan lain sebagainya, orang mengalami rematik. Tapi ada beberapa faktor yang lain ya. Tadi sudah disebut ada genetik, ini agak lumayan serem juga sih ya, maksudnya ketika orang tua gitu ya, entah itu saudara kandung kita atau kemudian ini bersifat herediter gitu ya, menurun ke generasi selanjutnya. Ketika ada orang tuanya mengalami rematik, maka
anak-anaknya juga akan berpotensi besar mengalami rematik. Terus kemudian jenis kelamin ya, tadi jenis kelamin karena masalah hormonal juga ya, seperti itu ya. Itu juga bisa berpengaruh apalagi wanita. Oke, kita akan mencoba hubungi kembali Dr. Feni, namun kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, rematik di usia muda. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Feni Elvina Rido SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi keputus dok di obesitas tuh dok, gimana tuh dok? Maaf ya, iya maaf tadi keputus ya, masalah sinyal. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kan faktor predisposisi ya rematik pada usia muda. Tadi ada obesitas ya, itu termasuk dalam permasalahan karena lifestyle ya. Jadi obesitas itu ternyata itu meningkatkan risiko untuk kejadian rematik karena ya dengan obesitas akan menimbulkan tekanan yang berlebihan pada sendi-sendi ya, terutama sendi yang menopang tubuh, dalam hal ini lutut ya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah merokok ya. Nah, merokok ya, pasien-pasien dengan pasien perokok itu risiko untuk kejadian rematiknya juga besar ya. Bahkan pada pasien-pasien yang dengan rematik dan merokok itu keluhannya makin bertambah dengan seiring dengan frekuensi merokoknya. Jadi kalau kita tahu ya bahwa merokok itu tidak bisa dipandang enteng ya, karena selain paru ternyata selama ini kita nggak mengetahui bahwa ternyata juga ada efeknya ke sendi ya. Jadi itu 4 faktor yang berpengaruh pada kejadian rematik di usia muda. Dan faktor-faktor ini ada beberapa yang kita bisa cegah ya, ada beberapa yang memang sulit kita hindari, seperti tadi hormonal ya, jenis kelamin wanita ya, kita tidak bisa memilih ya, kita dilahirkan dengan jenis kelamin apa. Kemudian faktor genetik ya, kita juga tidak bisa memilih kita dilahirkan dalam keluarga apa. Tapi ada beberapa yang kita bisa cegah, misalnya dengan yang obesitas tadi kita bisa mencegah dengan lifestyle-nya yang baik. Ada olahraga yang untuk kesehatan tulang ya. Kemudian dietnya kita atur ya. Diet itu sebisa mungkin dietnya mengandung tinggi kalsium dan vitamin D ya. Dalam hal ini bisa susu, produk susu, kemudian brokoli ya, kemudian ikan-ikan ya. Itu produk yang mengandung kalsium tinggi ya. Kemudian tadi merokok ya, itu bisa dihindari ya gitu Mas Raden. Jadi yang nggak bisa kita cegah ya sudah nggak apa-apa, tapi yang bisa kita cegah, kita berusaha mencegah supaya kejadian rematik pada usia muda bisa dihindari. Oke, yang bisa dicegah ya udah ya, nggak bisa dicegah ya nggak bisa dicegah ya udah. Ya. Tapi kalau bisa dicegah ya harus dihindari ya gitu ya. Lifestyle itu juga menjadi sangat penting ya. Obesitas kan mungkin salah satunya juga karena lifestyle juga gitu ya. Pola makannya, intake-nya apa itu juga penting ya. Jangan sampai, karena biasanya obesitas ini tidak hanya berpengaruh pada rematik aja ya dok ya. Karena ini kayaknya bisa nyebar kemana-mana juga gitu ya. Oke. Dok, obesitas merupakan ya salah satu masalah yang besar saat ini. Kemana-mana, bukan cuma rematik ya, ke diabetes dan lain-lain. Betul. Oke, dok sekarang kita ke gejalanya dok. Gejala dari rematik ini sendiri, kalau gejala umum sama gejala yang dirasakan rematik pada usia muda itu biasanya sama atau nggak sih dok gejalanya? Ataukah sama aja gitu gejalanya tuh seperti ini gitu dok? Oke, gejala kurang lebih sama ya. Gejala pada umumnya pada rematik yang seperti kita ketahui ada nyeri sendi, kemudian kekakuan pada sendi, kemudian pembengkakan sendi, perubahan warna pada sendi, bahkan pada penyakit-penyakit yang karena rematik autoimun itu biasanya disertai dengan penurunan berat badan, kemudian adanya kelemahan, nafsu makan menurun, bahkan demam ya, kadang-kadang ada demam-demam hilang timbul, itu bisa disebabkan karena rematik yang autoimun ini, dan itu yang banyak ditemukan pada usia muda. Itu jadi kurang lebih sama ya, usia pada parubaya, pada usia muda rematik kurang lebih sama gejalanya.
Oke dok, sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya dok ya, ini dari Bu Oke. Erna ya, Bu Erna. Dok, untuk penderita rematik apa boleh minum susu kalsium dan makan kacang-kacangan seperti kacang mete atau kacang hijau? Terima kasih. Oke, penderita rematik boleh minum susu kalsium dan makan kacang-kacangan nggak nih dok, dari Bu Erna? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Erna. Jadi kalau rematik tadi sudah disebutkan di awal bahwa kita harus bedakan dulu ini rematik apa ya. Kalau rematik karena misalnya asam urat, jadi kita hindari makanan yang mengandung asam urat tinggi ya. Kemudian tapi kalau rematik secara keseluruhan itu memang kita dianjurkan untuk konsumsi atau diet yang tinggi kalsium ya. Dalam hal ini susu ya, susu kalsium sangat diperlukan pada pasien rematik. Kemudian kacang-kacangan juga tinggi untuk kalsiumnya ya. Jadi tidak ada masalah Bu, apalagi kalau rematiknya karena autoimun tadi ya. Berbeda kalau rematiknya karena asam urat, kita lebih strict nih ya. Kita hindari diet-diet yang tinggi urin ya, yang bisa mencetuskan serangan rematik itu gitu. Tapi secara keseluruhan rematik nggak apa-apa, boleh susu, boleh kacang-kacangan ya, ikan-ikan, produk yogurt ya boleh, itu pokoknya yang mengandung tinggi kalsium dan vitamin D. Oke, dari Demikian produk Bu, ya. semoga menjawab ya. Oke, berarti ini kan mungkin yang dipikirannya mewakili ya, mungkin Bu Erna mewakili teman-teman di luaran sana. Kalau rematik itu kan ya nyeri sendi, nyeri otot, jadi pikirnya kalau makan kacang-kacangan seperti asam urat gitu ya dok ya. Mungkin pikirannya agak takut. Ya. Justru kalau rematik butuh ya kalsium dan kacang-kacangan seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Erna ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Untuk mendiagnosis dok, untuk menegakkan diagnosis bahwa ini mengalami rematik biasanya setelah mengalami gejala pastinya, itu ada pemeriksaan seperti apa sih dok? Atau sebenarnya sebelum muncul gejala-gejala itu sebenarnya kita bisa deteksi dini bahwa ini akan mengarah ke rematik gitu nggak sih dok pemeriksaannya? Oke, kalau gejala-gejala rematik biasanya ya diawali dengan misalnya kekakuan pada sendi, itu gejala paling ringan ya. Kemudian kekakuan pada sendi nanti akan berakhir dengan nyeri ya, terasa nyeri di sendi ya, kemudian dan akan makin lama intensitas nyerinya makin bertambah, disertai dengan biasanya ada perubahan warna pada sekitar sendi ya, dan suhunya berubah hangat ya, itu sudah kita curiga ke suatu rematik ya. Nah, tinggal PR kita membuktikan ini rematiknya jenisnya apa nih ya, apakah karena autoimun ya, kemudian apakah karena metabolisme tadi asam urat, jadi kita memerlukan tindakan lanjutan ya, pemeriksaan lanjutan dalam hal ini pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan dalam darah di sini kita cek penanda peradangannya ya, biasa kita kenal dengan CRP ya, peradangannya tinggi nggak. Kemudian yang kedua kita tes antibodi untuk yang autoimun nih, misalnya kita curiga kok masih muda udah kena rematik ya, kemudian kita cek asam urat normal ya, berarti bukan karena asam urat. Nah, kemungkinan ke autoimun, kita cek antibodi ya, misalnya nih untuk rheumatoid arthritis kita cek rheumatoid factor namanya ya, kita cek darah itu ada spesifik kita mengarah kemana untuk menentukan diagnosisnya mau kemana. Kemudian yang ketiga kita melakukan pencitraan ya, kita rongsen sendi yang terkena, bahkan bisa sampai CT scan atau MRI sendi itu ya. Dengan demikian sudah Oke ya, ini semoga tadi pertanyaannya bisa menjawab pertanyaan Bu Erna, dan kalau kita pikir bahwasanya ya rematik terjadi karena hal-hal tersebut ya yang tadi disebutkan oleh Dr. Feni. Nah, kita akan mencoba kembali menghubungi Dr. Feni ya, karena sepertinya sinyalnya nge-freeze lagi nih ya, agak kurang bersahabat pagi hari ini ya. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi setelah break ya. Kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Feni setelah break. Tetap bagi Anda yang ingin punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theafamily. Kami akan kembali sesaat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya. Kita masih membahas tema kita hari ini, rematik di usia muda. Bagi Anda boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Feni Elvina Rido, SPPD Finasim, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu ya, Dok ya. Oke, halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ibu Paparang di Sulawesi Utara, Pak. Ibu Patarang di Sulawesi Utara. Ya, silakan Ibu Patarang, mau tanya apa nih ke Dokter Feni? Ini mau tanya, anak saya ini usia 24 tahun. Dia mau tanya, ini saya kan rematik asam urat tinggi. Jadi anak saya itu usia 24 tahun. Dia kan merokok. Saya nanti ya pakai narkotik bagaimana? Dia 24 tahun. Itu saya tanyakan itu sampai dia mau kena penyakit itu rematik. Oke, ini sebenarnya ada Gimana? feedback dari televisi Bu Patarang ya. Jadi oke, Bu Patarang, boleh aku ulangi ya Bu ya. Ini kalau boleh volume TV-nya dikecilin dulu aja Bu, biar nggak ada feedback. Iya. Iya ya. Jadi mungkin seperti ini ya Bu ya. Kalau yang aku tangkap, Ibu Patarang menanyakan, Ibu Patarang ini kan sekarang punya riwayat rematik asam urat gitu ya? Rematik. Iya. Nah, anaknya Ibu itu usia 24, ngerokok juga, takutnya kejadiannya sama juga. Takutnya nanti kalau tua mengalami hal yang sama sama Ibu gitu ya? Iya. Oh, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya gitu Bu, betul? Iya, sama. Nanti saya penderita rematik. Oh, anaknya menderita juga sekarang atau enggak? Iya, betul. Oh, jadi anaknya juga rematik asam urat juga ya berarti ya? Belum. Oh, Cuma belum. saya takut ya. Oh, takutnya. Oke. Berarti sudah jelas ya. Coba saya tanyakan ke Dokter Feni dulu ya. Dokter, sudah jelas ya, Dok? Oke, ya sudah jelas. Oke. Usia ibu Baik. 44 ya. Usia Ibu berapa? Takutnya jangan sampai ya. Oke. Dokter Feni menanyakan usia Ibu Patarang atau anaknya, Dok? Ya, dok. Usia ibunya. Usia Ibu Saya Patarang berapa, 50. Bu? Anak saya 24. Ibu Patarang usia? Anaknya 24. Ibu Patarangnya sendiri usia berapa, Bu? Oke. 55. Oke, 55 ya. Oke, baik, terima kasih Bu Patarang. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Patarang di Sulawesi Utara. Dok, gimana nih Dokter Feni? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Patarang ya. Nah, kalau lihat sih ya, Ibu menderita rematik usia 55 tahun ya, kemudian asam urat tinggi ya, bisa kemungkinan memang disebabkan karena gout artritis ya, rematik karena asam urat itu. Nah, beberapa kasus ya pasien-pasien dengan hiperurisemia ya atau peningkatan kadar asam urat dalam tubuh itu ada yang bersifat genetik ya, jadi bisa menurun ke anaknya ya. Jadi ada beberapa suku tertentu ya itu dengan peningkatan asam urat dan untuk rematik karena asam urat itu tinggi insidennya di beberapa suku karena faktor genetik itu. Jadi kalau saran saya buat anaknya ibu yang berusia 24 tahun yang saat ini belum menderita rematik karena faktor genetiknya ada ya dan untuk asam urat, jadi saya sarankan yang pertama, apalagi merokok ya, tadi kita udah dengar bahwa merokok itu salah satu faktor risiko kejadian asam urat, kejadian rematik di usia muda. Sehingga merokoknya di stop Bu, kalau bisa ya dianjurkan ke anaknya. Nanti kasihan kalau seperti ibu rematik itu mengganggu kualitas hidup ya. Nah dari sekarang kita bisa mencegah nih, dicegah dengan apa? Berhenti merokok. Kemudian dietnya diatur ya, karena ibu ada kecenderungan ada peningkatan asam urat, maka anak ibu harus diet Bu, rendah asam urat ya. Kemudian melakukan olahraga ya. Dari penelitian didapatkan bahwa
dengan melakukan olahraga yang teratur ya, olahraga yang untuk memelihara kesehatan tulang itu bisa mencegah kejadian rematik ya, apalagi rematik di usia muda gitu. Ya, semoga menjawab Bu ya, nanti bisa diingatkan anaknya ya. Semoga menjawab Bu pertanyaannya. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya Bu Patarang yang ada di Sulawesi Utara ya. Semoga ini nanti kan akan tampil ya di media sosial nih ya, tayangan ini nanti dikirim linknya ya Bu ya ke anaknya. Pura-pura aduh salah kirim link gitu. Nanti dilihat oh ternyata ada suara ibuku, oh maksudnya ini gitu ya. Jadi berhenti merokok, pola hidup yang jauh lebih sehat ya. Terima kasih Bu Patarang sudah selalu menyaksikan program Bincang Sehati ya. Semoga jawabannya Dr. Feni sudah menjawab dan salam sehat selalu untuk Ibu Patarang dan keluarga di rumah. Oke Dok, kita lanjut lagi ya Dok ya. Nah kalau tadi kan dokter menyebut ya beberapa faktornya adalah autoimun gitu ya Dok ya. Nah sebenarnya berarti ada nggak sih maksudnya penyakit lain gitu? Karena orang autoimun kan ya sorry itu sih mungkin agak lebih berisiko ya atau rentan gitu tubuhnya untuk mengalami penyakit-penyakit. Berarti ada nggak kondisi penyakit yang lain yang bisa memperparah kondisi rematik? Oke, jadi kalau kita lihat ya, rematik sendiri karena autoimun sebenarnya penyebab pastinya ya itu belum kita ketahui ya. Tetapi ada beberapa kondisi ya, misalnya nih kondisi stres ya, itu bisa menimbulkan flare pada pasien-pasien. Flare itu kalau gejalanya muncul ya, ada peradangan aktif pada sendi ya, itu akan menyebabkan flare sehingga gejalanya bertambah ya. Dan itu salah satu yang mencetuskan itu adalah stres ya, banyak pikiran. Kemudian yang kedua kurang istirahat ya. Jadi kalau kurang istirahat maka akan merangsang peradangan pada sendi. Kemudian ada beberapa penyakit-penyakit yang lain ya. Misalnya nih diabetes, walaupun hubungan langsungnya tidak ada, tapi ya tetap ada kondisi lain dalam tubuh, ada penyakit-penyakit metabolik dalam tubuh itu bisa memperberat gejala-gejala yang muncul. Oke ya itu beberapa kondisi kalau ada orang autoimun. Ya. Tapi di titik mana sih Dok maksudnya rematik ini masih bisa ditangani sendiri atau rematik ini udah harus benar-benar mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Dok? Oke, kalau rematik yang ringan ya, ringan dalam hal ini hanya ditemukan kekakuan pada sendi ataupun nyeri pada sendi dan pasiennya masih bisa beraktivitas ya, maka itu bisa kita tangani di rumah ya. Tangani di rumah dengan cara yang pertama istirahat ya. Pasien-pasien yang lagi kambuh rematiknya harus istirahat ya, diistirahatkan kakinya atau sendi mana yang terkena. Kemudian istirahat cukup, tidur cukup ya, dianjurkan minimal 8 jam sehari dan terutama tidur malam ya. Berbeda tidur malam dan tidur siang. Kemudian kita bisa mengompres dengan dingin ya. Bila terjadi peradangan, kemerahan pada sendi, maka kita bisa mengompres dengan dingin. Bisa dengan es batu, tapi es batunya tidak langsung bersentuhan dengan kulit, tapi kita bungkus dengan handuk ya, es batunya kemudian kita tempelkan ke sendi yang terkena, ya itu bisa mengurangi peradangan yang terjadi. Kemudian yang berikutnya kita bisa mengkonsumsi obat-obat anti peradangan, obat-obat nyeri yang bisa dibeli bebas. Dalam hal ini ibuprofen ya, itu bisa dibeli bebas kalau yang ringan ya. Nah, berbicara bagaimana bila rematik itu kita harus bawa ke rumah sakit ya. Kalau misalnya disertai dengan pembengkakan yang makin lama makin nyeri, kemudian sampai tidak bisa berjalan, disertai dengan demam ya, atau disertai dengan sesak napas, karena ada beberapa kejadian terutama pada rematik yang autoimun ya. Dalam hal ini adalah rheumatoid arthritis, itu bisa berkomplikasi ya. Komplikasinya ke paru ya, kemudian ke jantung ya, ke mata, ke ginjal ya. Jadi bila kita temukan ada gangguan-gangguan lain ya selain hanya lokal di sendi itu, maka itu sudah indikasi harus ke rumah sakit. Demikian. Oke, tapi Dok sebenarnya kalau untuk pengobatannya ya entah di rumah atau di rumah sakit, ketika ini bisa sembuh total atau sebenarnya hilang timbul atau seperti apa sih Dok kondisi rematik? Oke,
rematik sendiri apalagi dalam hal ini autoimun ya, itu memang biasanya sulit disembuhkan ya. Dia akan flare atau remisi ya. Remisi dalam hal ini reda, gejalanya reda, peradangannya reda. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan tercetus, maka akan menimbulkan flare lagi. Jadi diharapkan pasien-pasien dengan rematik, terutama dalam hal ini autoimun, yaitu harus menghindari stres ya, pencetus-pencetusnya, hidupnya lebih sehat, kemudian istirahatnya harus cukup, dietnya harus dijaga supaya mencegah flare dari gejalanya gitu. Nah, tapi memang untuk menyembuhkan secara total memang masih sulit ya. Memang gejalanya masih hilang timbul, bahkan bisa sampai berkomplikasi ke yang berat. Oke, dan untuk pengobatannya sendiri sampai benar-benar bisa sembuh sebelum hilang timbul itu bisa berapa lama sih dok biasanya? Atau berbeda-beda? Oke, ya berbeda-beda tergantung dari jenis rematiknya ya. Kalau pada rematik biasanya misalnya karena asam urat ya, kita berikan obat untuk anti peradangannya, kemudian kita turunkan asam uratnya ya. Dengan turun asam urat dan peradangannya berhenti, maka kita sudah bisa menghentikan obat tersebut. Tapi kalau karena rematik, karena autoimun, maka itu biasanya pengobatannya jangka panjang ya. Jangka panjang bisa bertahun-tahun dengan dosis obatnya dititrasi. Dan obatnya pun itu bukan obat yang biasa kita temukan di apotek ya. Obat-obat nyeri yang biasa kita temukan, obatnya golongannya lebih di atas ya, dan harus dalam pengawasan dokter dan harus continue obatnya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Feni atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga yang lagi sakit rematik bisa segera sembuh, yang tidak rematik jangan alami rematik ya. Tadi harus pola hidup yang jauh lebih sehat, apalagi ada riwayat keluarganya genetik, itu bisa ya risikonya besar sekali. Terima kasih Dokter Feni, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi dok. Ya, terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Terima kasih kembali dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Feni, semoga bermanfaat ya. Nah kalau Anda ingin menyaksikan tayangan Dae TV yang jauh lebih jernih, segera beralih ke TV digital. Beli set top boxnya sekarang sebelum 2 November 2022. Saya Raden Mardias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.